Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan motonya kami tidak pernah meragukan permintaan viewers, meskipun permintaan viewers aneh-aneh. Nah, di video kali ini aku bahas soal yang lain lagi. Nah, yaitu tentang dunia militer. Nah, dunia militer ini itu nggak pernah lepas ya dengan yang namanya senjata. Ada banyak banget jenis senjata, mulai dari pistol, peledak, roket luncur, sampai senapan. Nah, dari sekian banyak jenis senjata yang udah aku sebutin tadi, senapan adalah senjata yang paling populer, terutama dalam dunia game online. Contohnya PUBG, Free Fire, dan lain-lain. Dan ngomongin soal senapan, orang yang menggunakan senjata senapan itu disebut dengan sniper. Nah, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya penembak jitu. Nah, jadi jangan sampai kebalik ya. Sniper itu orangnya, sedangkan senjatanya itu disebut senapan. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa sniper adalah seorang penembak jitu yang menembak dari jarak yang cukup jauh. Menjadi seorang sniper itu nggak gampang ya, karena dibutuhkan ketenangan dan kesabaran tingkat dewa. Nah, dalam membidik target. Itu sebabnya nggak semua orang itu bisa jadi seorang sniper. Dan ngomongin soal sniper, itu ada satu orang yang digadang-gadang itu sebagai sniper paling mematikan di dunia. Dan dia juga mendapatkan julukan sebagai The White Death, karena mampu melenyapkan 500 lebih musuh dalam waktu 100 hari. Nah, jadi katanya kalau dihitung-hitung, itu dalam satu hari mungkin 8 orang. Dan kalian mungkin udah gak asing lagi ya dengan namanya, yaitu bernama Simo Häyhä, seorang prajurit perang pada masa peperangan antara Finlandia dan Uni Soviet. Kalau sekarang namanya Rusia ya. Dia mendapatkan gelar itu bukan hanya karena dia berhasil melenyapkan 500 musuhnya, tapi ada hal-hal yang lain. Nah, mau tahu apa aja itu? Langsung aja kita masuk ke video utamanya. Check it out. Terampil menembak sejak muda. Simo Häyhä itu lahir pada 17 Desember 1905 di Kiskinen, Rautjärvi, Karelia, dulunya Finlandia, yang sekarang menjadi wilayahnya Rusia. Ia adalah putra ketujuh dari pasangan petani bernama Juho dan Katrina Häyhä. Sejak kecil, Simo Häyhä itu sudah membantu keluarganya bertani dan memiliki beberapa hobi, termasuk bermain ski, berburu, dan juga menembak. Ia pun memenangkan banyak kompetisi menembak yang diadakan di daerahnya. Pada usia 17 tahun, Simo Häyhä memanfaatkan kemampuan berburunya tadi dan menggunakan senjata api untuk bergabung dalam militer Finlandia. Setelah itu, ia mengikuti wajib militer selama beberapa tahun. Dan uniknya, Häyhä ini baru mendapatkan pelatihan resmi sebagai penembak jitu ataupun sniper pada 1938. Atau kira-kira setahun sebelum perang musim dingin dimulai. Nah, berdasarkan catatan rekannya atau temannya nih, Häyhä itu bisa menembak dengan jarak dan akurasinya 1 meter hingga 150 meter. Berarti bisa dibilang dari jarak 1 meter sampai 150 meter itu tembakannya hampir nggak meleset gitu ya. Jadi hampir mendekati tepat gitu. Dan selama pelatihan, Häyhä mengenai target sebanyak 16 kali dari jarak 150 meter hanya dalam 1 menit. Dalam 1 menit, 16 kali tembakan pas target jaraknya 150 meter. Itu gila banget, keren banget. Terjun dalam perang musim dingin. Pada 30 November 1939, Uni Soviet melancarkan invasinya ke Finlandia yang menandai dimulainya perang musim dingin. Selain mengancam kedaulatan negara, serangan itu juga bentuk pelanggaran terhadap perjanjian Tartu yang ditandatangani Uni Soviet dan Finlandia pada 1920 setelah Perang Saudara Finlandia. Uni Soviet menyerang dengan dalih atau dengan alasan bahwa mereka itu telah melakukan kesalahan saat menentukan perbatasan dengan Finlandia pada tahun 1917. Dan dalam perang ini,
Simo Häyhä menjadi satu dari sekitar kurang lebih 340.000 tentara Finlandia yang melawan antara 425 sampai 760.000 pasukan musuh. Itu hampir 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Dan para penembak jitu termasuk Häyhä itu melakukan penyamaran dengan pakaian serba putih dan menunggu di lubang salju yang bersuhu sekitar minus 20 derajat Celcius. Ingat, minus. Dia bertugas di Kompi 6 Resimen Infanteri 34 di bawah Letnan Arn Juutilainen. Häyhä mengembangkan beberapa taktik unik yang membantunya tetap bersembunyi dan bertahan selama berjam-jam dalam cuaca yang sangat dingin. Häyhä mengenakan banyak lapisan pakaian dan mengantongi roti serta gula yang dapat memberinya energi sekaligus menghangatkan tubuh. Selain itu, agar nafasnya tidak terlihat, ia rela menyimpan salju di mulutnya. Jadi, dia membuat bola salju dan bola salju tadi itu dijejalkan ke mulutnya supaya nafas dia itu enggak kelihatan. Kan kalau di musim dingin itu ada yang namanya kondensasi. Jadi ketika kalian bernapas atau kita bernafas di tempat yang dingin itu akan mengeluarkan uap gitu. Jadi biar ngakalin nggak keluar uapnya tadi, itu si Häyhä menjejalkan bola salju ke mulutnya. Nah, Häyhä itu menggunakan M2830 produksi Finlandia. Nah, itu senjatanya ya. Dan senapan mesin ringan Suomi KP31. Nah, dengan cara itu tadi, dalam waktu sekitar 100 hari, Häyhä diperkirakan telah melenyapkan 500 tentara musuh. Nah, karena itulah ia dijuluki sebagai The White Death atau si maut putih. Nah, selama masa perang, dia terjun dalam perang musim dingin. Ada satu fakta unik lagi dari si Simo Häyhä ini. Jadi, dia menembak dari jarak yang cukup jauh itu tanpa menggunakan kekeran atau kalau kita bilang dalam dunia gamenya itu scope. Dia tidak pakai scope. Kalau di misalnya kita pakai game PUBG online gitu ya, game PUBG itu kan ada yang namanya scope, yang kali 2, kali 3 dan seterusnya. Nah, si Simo Häyhä ini itu nggak pakai scope. Jadi dia bawa scope bawaan dari senjatanya itu sendiri. Jadi bayangin dari nembak jarak jauh itu tembakannya lebih akurat ketimbang dia pakai scope. Itu pengakuan dia sendiri. Dia bilang kalau nembak menggunakan scope itu lebih sulit ketimbang menembak tanpa menggunakan scope. Hebat ya. Dia nembak dari jarak yang super duper jauh itu nggak pakai bantuan scope, cuma pakai scope bawaan dari senjata itu sendiri. Itu hebat banget. Bertahan hidup meski sengaja dibiarkan mati. Nah, sesaat sebelum perang berakhir, tepatnya pada 6 Maret 1940, Simo Häyhä itu terkena tembakan di rahang yang menghancurkan sebagian wajahnya. Tentara lain mengira ia sudah tewas, sehingga ditempatkan bersama tumpukan mayat yang lain. Beruntung, ada rekannya yang melihat kaki Häyhä bergerak, sehingga ia segera dibawa ke rumah sakit. Bahkan ketika sadar beberapa hari kemudian, Häyhä itu masih melihat berita kematiannya yang disebarkan oleh Uni Soviet. Pada hari yang sama, di saat itu juga, perang musim dingin itu resmi diakhiri setelah Finlandia dan Uni Soviet menyepakati perjanjian damai. Akibat lukanya tadi, Häyhä harus menghabiskan 14 bulan perawatan di rumah sakit, di mana ia menjalani 26 operasi. Dan setelah pulih, Häyhä itu sebenarnya ingin kembali terjun ke medan perang, tapi tidak diperkenankan karena lukanya itu tadi. Ia kemudian diberi sebuah peternakan di daerah di tenggara Finlandia untuk membiakkan anjing dan berburu rusa. Akhir hidupnya, Simo Häyhä ini tuh nggak pernah nikah dan ya namanya nggak nikah, nggak punya anak juga gitu ya. Setelah perang, ia itu sempat kesulitan kembali hidup normal dan tidak jarang menerima ancaman pembunuhan. Dan Simo Häyhä ini meninggal pada 1 April 2002 pada usia 96 tahun. Nah, sampai umur 96 tahun dia nggak nikah men, dan nggak punya anak juga gitu. Setelah 15 tahun sepeninggal Häyhä, sebuah memoir
perang pribadinya baru ditemukan. Dalam memoir berjudul Sota Mustoya, atau dalam bahasa Indonesia artinya memoir perang. Haiha itu merasa udah menembak sekitar 500 tentara musuh. Tapi jumlahnya itu pastinya nggak ada yang tahu, baik dari si Haihanya ataupun yang lain. Tapi dia hanya merasa ngira-ngira kayaknya aku udah melenyapkan 500 tentara musuh gitu ya. Memoir yang memuat pengalamannya selama Perang Musim Dingin itu ditulis pada tahun 1940, beberapa bulan setelah ia pulih dari luka yang menghancurkan sebagian wajahnya. Dan atas jasa-jasanya selama perang itu Simo Haiha dianugerahi medali kebebasan dan beberapa penghargaan lainnya. Nah, itulah tadi perjalanan hidup atau kisah dan juga fakta-fakta dari Simo Haiha, seorang sniper yang paling mematikan di dunia. Nah, mungkin kalian punya orang-orang yang bisa dijuluki sebagai sniper paling mematikan di dunia. Kalian bisa komen dan menambahkan listnya lagi di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe kalian itu sangat membantu video ataupun channel yang aku kembangkan. Sampai di sini dan kita jumpa lagi di video aku yang berikutnya.